Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tayangan dalam channel YouTube MZT Malang Raya yang penuh dengan kemanfaatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kisah para ulama yang mana beliau-beliau memiliki jasa yang luar biasa di dalam perkembangan perjalanan agama Islam, agama yang telah dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan beliau-beliau adalah sosok-sosok manusia yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap perkembangan agama ini, termasuk khususnya bagaimana jasa-jasa beliau di dalam perjalanan dan mempertahankan fikih dengan versi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana pada kesempatan kali ini para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kita akan mengulas dan kita akan membaca biografi singkat tentang seorang ulama besar yang beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Mundhiri. Kita sering mendengar dari beberapa guru-guru kita. Kita juga sering mendengar dari para kiai-kiai. Ketika beliau-beliau ini menyampaikan keterangan lalu kemudian merujuk pada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan hadis itu oleh guru-guru kita disebutkan berasal dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang mana kitab At-Targhib wa Tarhib ini tidak lain tidak bukan merupakan salah satu dari karya tulis Al-Imam Al-Mundhiri. Karena memang beliau Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri ini di masa-masa setelah beliau wafat, beliau dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki jasa besar di dalam periwayatan ilmu hadis, baik itu secara riwayat maupun secara diroyat. Padahal sebenarnya beliau juga merupakan salah satu ulama yang memiliki pemahaman dalam sekali tentang ilmu fikih, terutama fikih versi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kesempatan kali ini, pada video yang kali ini kita akan mengulas sedikit biografi singkat tentang sosok Al-Imam Al-Mundhiri ini. Siapakah beliau dan seperti apakah perjalanan hidup beliau, yang mana dari perjalanan ini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya kita untuk senantiasa berpegang teguh ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau Al-Imam Al-Mundhiri memiliki nama asli yaitu Abdul Azim. Nama asli beliau Abdul Azim, dan beliau memiliki ayah yang bernama Abdul Qawi. Beliau memiliki kakek yang bernama Abdullah. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, nama beliau adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah. Yang mana beliau memiliki julukan lebih tenarnya dengan sebutan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Sehingga kalau kita baca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Hafidh Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Al-Mundhiri. Dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, Al-Imam Tajuddin As-Subki mengkisahkan bagaimana beliau dan memuji-muji beliau dengan menyebutkan Al-Hafidh Al-Kabir. Beliau adalah sosok ulama penghafal ratusan ribu hadis, dan beliau merupakan pimpinan ulama-ulama ahlul hadis di masa beliau hidup. Bahkan ulama-ulama yang lain juga memuji, belum pernah ada manusia yang begitu hafal terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Belum pernah ada manusia yang mengenal tentang sanad ilmu hadis tersebut. Para perawi-perawi hadis di dalam semua kitab-kitab yang ada di alam dunia ini di masa itu, sebagaimana yang diketahui dan dihafalkan oleh beliau Al-Hafidh Al-Mundhiri. Beliau pun juga dijuluki sebagai sosok ulama yang al-wari az-zahid. Beliau merupakan sosok ulama yang memiliki kezuhudan luar biasa. Sosok ulama yang memiliki rasa warok yang luar biasa, yang nanti bisa kita lihat bagaimana
gambaran kewaroan, gambaran kezuhudan beliau terhadap alam dunia ini dengan gemerlapnya dunia ini di dalam perjalanan hidup beliau. Beliau juga merupakan al-faqihu ala madhabi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok ulama yang betul-betul memahami tentang fikihnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau bahkan ketika beliau ini menjadi ulama besar di daerah Mesir, beliau menjadi rujukan fatwa dari semua ulama-ulama yang ada di daerah Mesir. Ketika para ulama-ulama di daerah Mesir itu mendapatkan pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka para ulama-ulama ini tidak berani memunculkan jawaban sebelum mengkonfirmasi apa yang mereka pahami kepada Al-Hafidh Al-Mundhiri. Jadi saat itu Al-Hafidh Al-Mundhiri ini bukan sekedar dikenal sebagai sosok ulama yang ahli di dalam bidang ilmu hadis, namun beliau juga merupakan ulama yang sangat ahli di dalam ilmu fikih. Hanya saja di masa-masa sekarang jarang ulama-ulama atau bahkan kalangan santri yang mengenal beliau ini, Al-Hafidh Al-Mundhiri ini merupakan salah satu mata rantai penting di dalam ilmu fikihnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau di sini dikisahkan, disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, turtajar rahmatu bidzikrihi wa yustanzalu ridhar rahman bidu'aihi. Ketika nama beliau Al-Hafidh Al-Mundhiri disebut-sebutkan di dalam satu majelis, disebut-sebutkan dalam satu kumpulan, maka dalam kumpulan itu bisa diharapkan akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena barokah penyebutan nama Al-Hafidh Al-Mundhiri. Bahkan berapa banyak orang yang mereka itu saat berdoa lalu kemudian bertawassul menggunakan nama Al-Hafidh Al-Mundhiri, maka doa-doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan dari sosok ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Mundhiri. Menjadi timbul pertanyaan, kenapa beliau bisa sampai seperti ini? Kenapa beliau itu Al-Hafidh Al-Mundhiri ini memiliki makom yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang hidup di masa beliau atau orang-orang yang hidup di masa-masa setelah beliau wafat itu begitu terpengaruh dan begitu memiliki rasa keterikatan yang kuat kepada Al-Hafidh Al-Mundhiri ini, sehingga itu tidak bisa lepas dari kisah hidup beliau. Al-Hafidh Al-Mundhiri merupakan sosok ulama yang dilahirkan pada tahun 581 Hijriah. Di tahun 581 Hijriah beliau dilahirkan dan kemudian beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Dari tahun 581 beliau lahir dan kemudian wafat pada tahun 656 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung usia beliau hidup di alam dunia ini yaitu sekitar 75 tahun. Dalam kurun waktu 75 tahun ini, setelah beliau itu melewati masa-masa kanak-kanak, lalu beliau masuk pada usia-usia tamyiz, beliau kemudian masuk pada usia-usia balik, hingga kemudian beliau itu masuk pada usia dewasa, kemudian beliau itu menjadi ulama besar. Beliau makmurkan semua usia beliau. Beliau makmurkan, beliau isi semua waktu-waktu beliau dengan kegiatan yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bidang keilmuan. Bahkan salah satu kisah yang populer tentang bagaimana tekunnya beliau, bagaimana semangatnya beliau di dalam menimba ilmu. Satu ketika beliau ini punya anak yang paling sulung, anak yang paling pertama. Dan kebetulan anak beliau yang pertama ini memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti abahnya. Namun Allah berkehendak lain bahwa putra beliau yang pertama yang memiliki kecerdasan luar biasa ini meninggal terlebih dahulu di masa hidup ayahnya, yaitu di masa hidup Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Ketika putra beliau ini meninggal dunia, beliau tidak sibuk untuk mengurusi jenazah putranya. Santri-santri beliau dan keluarga yang lainlah yang kemudian sibuk untuk mengurusi jenazah putranya. Lalu kemanakah Al-Hafidh Al-Mundhiri saat itu?
beliau saat itu masih sibuk untuk memurojaah hafalan hadis beliau dan melanjutkan waktu ngajar beliau kepada santri-santri yang lainnya. Hingga kemudian ketika jenazah ini sudah selesai untuk dirawat, sudah disucikan, sudah dikafani, tiba waktunya untuk menyolati, Al-Hafidz Al-Mundhiri meminta kepada para keluarga dan juga para pentakziah yang ada di saat itu supaya beliau mensolati putranya tidak di masjid Jami', tapi beliau menyolati putranya itu di dalam rumah, di dekat tempat beliau mengajar. Setelah beliau itu menyolati putranya, lalu kemudian jenazah ini mulai diangkat dan kemudian dibawa keluar menuju masjid, supaya orang-orang yang di luar tempat beliau mengajar ini juga bisa ikut menyolatinya. Al-Hafidz Al-Mundhiri hanya mengantarkan putranya yang saat itu meninggal dunia hanya sampai pada pintu rumahnya saja. Dan beliau kemudian enggan untuk melanjutkan langkahnya ke masjid. Beliau kembali ke tempatnya beliau mengajar, dan beliau kembali melanjutkan mengajar dan juga mengulang-ulang hafalan hadis beliau, mengulang-ulang hafalan Quran beliau. Ini salah satu gambaran saking kuatnya beliau memiliki semangat di dalam ilmu, saking besarnya beliau ini memiliki rasa rajin dan tekun untuk menempa dirinya di dalam menggeluti dunia keilmuan. Bahkan sampai putranya pun, putra kesayangannya yang sama-sama memiliki kecerdasan sebagaimana beliau sendiri, hanya beliau antarkan sampai pintu rumah saja, tidak ikut menguburkan ke pemakaman terakhirnya. Beliau hanya mengatakan sampai di rumah saja, dan beliau mengatakan, saya titipkan kamu kepada Allah wahai anakku. Dan beliau menangis sebentar, lalu kemudian beliau berpaling kembali ke tempat beliau mengajar dan melanjutkan mengajar dan juga mengulang-ulang hafalannya. Ini merupakan salah satu gambaran bagaimana orang-orang dahulu memiliki semangat yang luar biasa, memiliki rasa tekun yang luar biasa, terutama di dalam bidang keilmuan, yang mana dari hal yang seperti ini mendatangkan rahmat dan barokah yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga tidak hayal kalau kemudian beliau ini di masa-masa berikutnya ketika disebut namanya, ketika diangkat tangan ini untuk berdoa kepada Allah dan bertawasul menggunakan nama beliau, maka kemudian rahmat Allah itu akan turun di tengah-tengah majelis tersebut. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi ilmu beliau korbankan semuanya. Demi agama Allah beliau rela untuk tidak menguburkan putranya sampai ke pemakaman. Dan hal ini merupakan hal yang cukup berat sekali bagi setiap orang tua ketika memiliki anak yang begitu diharap-harapkan, memiliki anak yang begitu dibangga-banggakan, memiliki anak yang disayangi, hingga kemudian mengambil sikap seperti demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Al-Hafidz Al-Mundhiri. Beliau bisa menjadi sosok ulama dalam bidang ilmu fikih yang luar biasa. Beliau sangat piawai di dalam memahami fikihnya mazhab Al-Imam Syafi'i. Terbukti beliau memiliki karangan-karangan kitab yang mengulas tentang fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, seperti syarahnya kitab At-Tanbih. Beliau juga kemudian meringkas kitab Sunan Abu Daud. Dan beliau juga memberikan syarah dan catatan-catatan penting terhadap Sunan Abu Daud. Beliau juga meringkas kitab Sahih Muslim, dan beliau juga mensyarahi kitab Sahih Muslim, dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau terutama dalam bidang ilmu fikih. Dan hanya saja kalau di Indonesia yang lebih populer adalah kitab beliau yang berjudul At-Targhib wa Tarhib yang berjumlah 5 jilid. Beliau bisa memiliki keilmuan yang luar biasa di dalam bidang ilmu fikih karena beliau memiliki guru dalam ilmu fikih yang sangat luar biasa juga. Walaupun guru beliau itu tidak begitu populer sebagaimana beliau Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Siapakah guru beliau di dalam ilmu fikih ini yang kemudian beliau, sang guru ini, tidak begitu populer sebagaimana muridnya? Yaitu beliau adalah Al-Imam Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Ibnul Warraq. Al-Imam Abdurrahman Ibnul Warraq ini merupakan sosok guru yang telah mendidik, sosok guru yang kemudian melatih bakat yang dimiliki oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri di dalam ilmu fikih. Mulai dari beliau ini masih belum mengerti apa-apa tentang ilmu fikih, sampai beliau ini mampu untuk menelaah dalil-dalil secara langsung, mampu menelaah kaidah-kaidah dan menggunakan kaidah itu secara tepat. Itu semuanya karena barokah didikan dari seorang guru yang beliau bernama Al-Imam Abdurrahman Ibnul Warraq. Lalu kemudian beliau juga memiliki banyak guru di dalam bidang ilmu hadis. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah
terutama yang ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra milik Imam Tajuddin As-Subki dan juga kitab Tabaqatus Syafi'iyyah milik Imam Al-Isnawi. Sosok Al-Hafidh Al-Mundhiri ini merupakan sosok ulama yang begitu senang untuk berkeliling dunia mencari sanad hadis. Beliau tercatat berkeliling dunia mulai dari Afrika, Asia Timur, Asia Tengah, sampai Asia Barat. Beliau berkeliling hanya untuk mencari sanad hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau memiliki ratusan guru, terutama dalam bidang ilmu ijazah, dalam bidang riwayat secara ijazah, beliau memiliki guru yang berjumlah ratusan orang. Dan itu semuanya beliau lakukan demi untuk mempertahankan, demi untuk melestarikan, demi untuk menjaga sunnah-sunnah dan juga hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian beliau sebelum beliau wafat di tahun 656 Hijriah terjadi satu peristiwa besar yang mana saat itu terjadi penjajahan dari kaum Tatar. Kaum Tatar masuk ke daerah Baghdad. Lalu kemudian kaum Tatar ini merembet setelah menjajah daerah Baghdad. Mereka ini merembet sampai masuk ke daerah Mesir. Yang mana disitulah kemudian terjadi peristiwa besar, peristiwa sejarah yang sangat kelam sekali untuk masyarakat Muslim, terutama peradaban dunia Islam. Di saat itulah ketika orang-orang Tatar ini mulai menjajah negara-negara Islam, banyak sekali kitab-kitab dari para ulama di daerah Baghdad. Banyak sekali kitab-kitab yang ada di daerah Palestina. Banyak sekali kitab-kitab yang ada di daerah Mesir itu dicuri dan kemudian dibakar atau kemudian ditenggelamkan di laut, ditenggelamkan di sungai-sungai, sehingga kemudian para umat Islam yang hidup di masa-masa berikutnya banyak kehilangan tentang catatan-catatan ulama-ulama terdahulu, dan ini semuanya terjadi di masa hidupnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Dari peristiwa yang seperti ini, itu awal mulanya adalah karena terjadi pengkhianatan dari seorang wazir yang ada di pemerintahan kekhilafahan yang ada di daerah Baghdad. Kebetulan saat itu wazir yang menjadi kepercayaan dari khalifah yang ada adalah sosok orang yang bermadzhabkan Rafidhah, sosok orang yang memiliki pemahaman Syiah. Lalu kemudian sosok wazir ini memang sejak awal memiliki rasa benci yang dipendam kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga kemudian terjadilah kecekcokan di dalam internalnya pemerintahan, sehingga kemudian wazir yang berpahamkan Syiah ini yang memang sejak awal memiliki rasa benci kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka atau si wazir ini berkompromi, bersekongkol dengan orang-orang Tatar. Hingga kemudian si wazir ini menawarkan beberapa daerah dari negara-negara Islam untuk supaya bisa dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang Tatar. Sehingga orang-orang Tatar kemudian berani masuk ke negara-negara Islam dan berani kemudian melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang ada di saat-saat seperti itu. Dan ini awal mula konflik, kemudian dunia Islam, sejarah perkembangan budaya Islam menjadi kelam semuanya. Banyak sekali keilmuan-keilmuan ini yang kemudian hilang sirna dari tangannya umat Islam. Dan mereka pun, orang-orang Tatar ini kemudian banyak juga mencuri kitab-kitab yang menurut mereka penting. Lalu kemudian kitab-kitab itu diterjemahkan menjadi bahasa mereka, atau kemudian dijual kepada orang-orang Eropa. Sehingga orang-orang Eropa pun kemudian juga menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab itu menjadi bahasa-bahasa mereka. Seakan-akan pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini semuanya bersumber dari orang-orang Barat. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini bersumber dari orang-orang Mongol, orang-orang Cina yang saat itu menjadi kelompoknya orang-orang Tatar. Padahal itu semuanya berasal dan bersumber dari ulama-ulama yang hidup dari kalangan umat Islam. Karena memang mulai dari tahun-tahun sebelumnya, berabad-abad sebelumnya, keilmuan itu memang berkembang pesat semenjak umat Islam ini menguasai dunia. Umat Islam ini banyak tersebar di mana-mana, di belahan penjuru dunia umat Islam memenuhinya. Maka di saat-saat seperti itulah keilmuan-keilmuan itu berkembang pesat, baik itu dalam ilmu agamanya atau ilmu-ilmu yang bukan agama. Setelah beberapa tahun dari penjajahan orang-orang Tatar seperti ini, yaitu ketika tahun 656 Hijriah, Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri meninggal dunia. Dan saat itulah kemudian terjadi satu kekecewaan dan juga rasa sedih yang mendalam
di tengah-tengah umat Islam karena wafatnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kita semuanya, terutama bagi kita umat Islam dari kalangan para santri, supaya kita itu bisa bangkit semangat lagi, kita bisa bangkit untuk kembali tekun lagi, dan kita menghidup-hidupkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya ilmu pengetahuan ini adalah milik kita dari orang-orang Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan juga hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengulas dan juga membaca kisah para ulama terdahulu, kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan nadroh, pandangan khusus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.